Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tadil muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang terhormat, mudah-mudahan duduknya kita di sini menghadirkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk yang lainnya. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam qala al-alif rahimahullah nafa'allahu bihi syattana baina ma yastadilu bihi aw yastadilu alaihi. Ada dua kelompok. Yang pertama ma yastadilu bihi, yang kedua yastadilu alaihi. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fatsbatal amru min wujudi asli. Orang yang berdalil dengan Allah dan orang yang berdalil untuk Allah. Bahasan kita sekarang itu ini. Ilustrasi sedikit Bapak Ibu. Kita kalau suruh anak kita, coba nak kau temui imam Masjid Al-Asma Al-Husna, yaitu Bapak Ustadz Ibnu Abbas. Yang mana mah orangnya? Orangnya posturnya agak tinggi, dia berjenggot, belum terlalu tua, begini. Mengapa kita memberikan identifikasi begini? Yang kedua, mamahnya ke ayahnya, ya tolong berikan ini surat ke Pak Ustadz Ibnu Abbas. Ayahnya nggak nanya, langsung pergi saja ke Masjid Al-Asma Al-Husna. Ada dua perbedaan di situ. Kenapa anaknya diberikan identifikasi yang begini. Sampailah gerbang Masjid Al-Asma Al-Husna, tanya, anaknya datang, tanya sama security, mau kemana nak? Mau ke Pak Ustadz Ibnu Abbas. Oh iya, silakan. Yang mana ya Pak? Oh, beliau ada di kamar imam, orangnya begini. Yang kedua datang ayahnya. Pak, mau Pak Ustadz Ibnu Abbas ada di atas, langsung aja naik ke atas. Ada dua karakter yang berbeda. Yang pertama anaknya, mengapa dia harus identifikasi? Karena anaknya belum terlalu kenal dengan Pak Ustadz. Yang kedua, ayahnya sudah hafal betul dengan Pak Ustadz. Jadi tidak perlu identifikasi. Halo, kita dengan Allah ada yang butuh dalil terhadap adanya Allah, ada yang tidak butuh dalil. Ada yang butuh penjelasan. Kenapa mesti sholat?
Dia karena belum kenal, jadi harus diidentifikasi. Kenapa harus puasa Ramadan? Ramadan itu pahalanya A, B, C, D. Dijelaskan. Kenapa perlu dijelaskan? Karena belum kenal. Kalau sudah kenal, sekali perintah, cus berangkat. Kalau sudah kenal dengan Allah, sekali perintah sholat, cus langsung sholat. Tidak perlu identifikasi pahalanya apa, tidak perlu. Begitu ada perintah dari Nabi tentang Muharram, kerjakan. Yang jelas ini ada perintahnya, ada contohnya. Tidak perlu ada identifikasi. Nanti pahalanya anu. Kalau kita ibadah masih bergantung terhadap pahala, itu namanya kita belum kenal. Kalau sudah kenal, dari rumah ayahnya berangkat, oh iya ke Pak Ustadz Ibnu Abbas, cus tanya security di mana Ustadz, di atas Pak, langsung. Begitu di atas karena sudah kamarnya di atas, sudah kenal. Ini dia yang disebut dengan mayastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Berdalil dengan Allah, berangkat langsung. Berdalil untuk Allah harus ada identifikasi. Berangkat, tapi mesti ada identifikasi. Dua-duanya bagus Bapak Ibu. Tapi yang sedang kita kaji di sini adalah kita kaji akhlak tasawuf kita kepada Allah. Ya, bicara kitab hikam itu sudah melewati batas pahala lain-lain. Kalau masih membicarakan pahala, itu berarti masih membicarakan fikih. Pahala puasa Senin Kamis ini, pahala ini, itu namanya masih membicarakan. Tapi kalau di sini artinya, karena begini, ada dua. Ibadah zohir yang terlihat oleh mata, ibadah zohir yang terbaik adalah sholat. Ibadah zohir yang terbaik adalah sholat. Dan perbuatan ibadah yang paling ria juga sholat. Mana riaknya? Sholat itu diperintahkan berjamaah, artinya ditonton banyak orang. Tak mungkin berjamaah tidak ditonton banyak orang. Dari rumahnya sudah terlihat pakai pakaian busana mau sholat. Kemana Pak? Al-Asma Al-Husna. Pasti mau sholat, sudah terlihat. Maka ibadah paling ria, yang mudah mengundang ria adalah sholat. Dan ibadah zohir yang terbaik adalah sholat. Maka pekerjaan sunnah yang terbaik juga adalah sholat. Wirid yang terbaik juga adalah sholat sunnah. Dan ada pekerjaan amal batin yang terbaik adalah yakin kepada Allah. Titik. Tidak bisa ditawar. Yakin kepada Allah bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, As-Sabur. Yakin bahwa Allah itu. Kenapa kita mengedepankan schedule? Karena kita masih mencari dalil tentang keberadaan Allah. Alhamdulillah berkat kerja keras panitia dan didorong dengan rahmat Allah, akhirnya pelaksanaan panitiaan ini berjalan dengan sukses, masih mengedepankan kinerja manusia. Contoh yang lainnya, dalam ilmu tauhid sering diceritakan begini,
Allah wujud, Allah itu ada. Tandanya Allah ada ciptaannya, ada langit, ada bumi, ada manusia dan segala isinya. Ilustrasinya, jika ada meja, pasti ada yang buatnya. Yang buatnya adalah Pak Ahmad Sanusi misalnya. Adanya Allah terbukti karena adanya gunung, ada hasil karyanya. Namanya bahasa bisa dibalik. Bagaimana kalau hasil ciptaannya ini musnah semua? Masihkah ada Allah? Allah ada, tapi tidak ada karyanya. Ini namanya kita masih butuh dalil tentang keberadaan Allah. Kita masih perlu identifikasi tentang keberadaan Allah. Yang kedua, Allah ada. Bagaimana adanya Allah? Allah ada, selesai. Saya mau ada, gunung mau ada, langit mau ada atau tidak ada, tidak ada urusan. Allah ada. Selesai. Seandainya alam dunia, surga, neraka semuanya musnah, Allah tetap ada. Karena adanya Allah tidak ada awal dan tidak berakhir. Allah ada. Kapan mulainya adanya Allah? Tidak ada kalimat kapan. Sampai kapan? Tidak ada kalimat sampai kapan. Allah ada, selesai. Maka begitu Allahu Akbar, yang ada hanyalah Allah. Tidak ada kita. Tidak ada. Sampai begini Bapak Ibu. Dalam manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu Faidul Rahmani, ada seorang pemuda waqala wa rufi'a ilaihi maratun syakhsun idda'anahu ya Allah ta'ala bi'aini ra'si. Dikisahkan ada seorang pemuda bicara sana sini. Saya melihat Allah dengan dua mata kepala saya. Annahu yarallahu ta'ala bi'ainai ra'sihi. Saya melihat Allah sana sini bicara seperti itu. Di kita juga ada. Cuma memang harus disikapi dengan ilmu tasawuf, thariqah. Kata ulama di kita, Allah itu terlihat jelas terlihat. Hanya dalam makalah yang lalu memang bahwa kita terhijab untuk melihat Allah. Kemudian para masyarakat bertanya kepada Tuan Syekh, apakah itu benar? Tumal tafata syekhu ilal hadirin sa'ilina hu'a muhiqqun hada amuktil. Sama Tuan Syekh, dipanggillah anak itu. Faqala lahu ahaqqun ma yaqulun anka. Kau yakin apa yang kau katakan itu benar ya Tuan Syekh? Saya melihat Allah dengan mata kepala saya. Faqala na'am. Qala fazajaru wa taharu wa adahu ala alla ya'uda ila dzikri dzalik. Jangan kau ulangi lagi ya kalimat seperti itu. Kemudian Tuan Syekh menjelaskan kepada hadirin. Tuan Syekh tidak menyalahkan itu pemuda, tidak dikatakan salah. Enggak. Tapi kemudian Tuan Syekh menjelaskan kepada masyarakat umum, bukan kepada masyarakat tertentu, kepada masyarakat umum bahwa faqala huwa muhiqqun fi qawli multabasun alaihi. Apa yang dia katakan antara benar dan tidak. Wadzalika annahu syahida li basiratihi nurul jamal. Yang sedang dia lihat itu adalah Allah yang punya sifat jamal. Tsumma khuliqa min basirati man fadun fara basaruhu basiratu wa sya'u muttasil binur syuhudi.
wa dhanna anna basara ma syahidatu basiratu wa inna ma ra'a nura basirati qad wa huwa la yadri fatar wal ulama wa sufyan min sami dzalikal kalam wa diwish. Kata Tuan Syekh, yang pemuda ini lihat benar, bisa juga tidak benar, tergantung cara pandang. Yang dia lihat, Masya Allah, Subhanallah, sifat jamalnya Allah, sifat cantik, elok, bagusnya Allah, yang dia lihat itu. Karena saking indahnya dan belum pernah dia melihat keindahan seperti itu, maka dia mengira bahwa dia sedang menyaksikan Allah yang maha jamal, yang maha indah. Bahwa Allah memiliki sifat yang maha indah, kemudian Allah buka matanya, ra'yul ain, penglihatan matanya, untuk melihat sifat Allah yang maha jamal tersebut, sehingga dia mengira sehingga dia mengira bahwa apa yang dilihat itu adalah Allah, padahal yang sedang dia dilihat adalah sifat Allah. Maka kita sering berkata, rasakanlah sifat dan af'al Allah. Sifat Allah Ar-Rahman, sekali-kali rasakan dalam dada. Sifat Allah Ar-Rahim, sekali-kali rasakan dalam dada. Allah memiliki af'al Ar-Rahman, rasakan dalam dada. Lihat pada setiap insan. Allah memiliki af'al Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Rasakan dalam dada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka manusia akan terbagi kepada dua golongan. Saya ulangi ya, sebagai kalimat garis bawahnya adalah ada yang perlu identifikasi keberadaan Allah. Allah Maha Kuasa, tidak kekuasaan Allah. Lihatlah lautan tertata rapi dan seterusnya, gunung tertata rapi. Jika Allah marah, gunung meletus, seterusnya. Ada yang butuh identifikasi begitu. Seperti perdebatan Nabi Ibrahim. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala ini, kata Ibrahim, tanyalah patung yang paling besar, di lehernya ada kapak, mungkin dia yang menghancurkan. Satu sisi demikian. Wah, mana mungkin, dan seterusnya perdebatan, dan ini sudah dibahas. Kemudian ditanya, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Satu sisi Nabi Ibrahim menjelaskan kepada umat demikian, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Sisi lain, ketika Nabi Ibrahim terdesak, tidak ada lagi meminta pertolongan, maka Nabi Ibrahim sedang tidak berada dengan umat, sedang tidak menjelaskan sesuatu, sedang tidak menjelaskan ilmu kepada umat, tidak. Ketika Ibrahim mau dibakar, malaikat Jibril datang untuk minta pertolongan kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim adalah, Allah tahu apa yang saya perlukan. Allah tahu apa yang mesti terjadi kepada diri saya. Tidak perlu saya pinta. Dua karakter yang berbeda. Satu sisi karakter sedang ingin menjelaskan kepada umat yang belum paham tentang Allah, maka diidentifikasi.
Satu sisi dirinya memang sudah kenal dengan Allah, tidak perlu mengidentifikasi Allah, selesai taslim pada bahasan yang lalu, selesai gantungkan diri kepada Allah. Kitab Ibnu Athaillah pada posisi yang itu mestinya. Pada posisi ingin menjelaskan kepada umat yang sudah mengenal Allah, tanpa harus ta'alluq, tanpa harus ada kaitan dengan yang lainnya. Maka ada dua kelompok manusia di sini. Sini saya tulis, berdalil dengan Allah, mereka berkata, aku kenal Allah karena Allah. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Kalau Allah tidak ada, maka bagaimana mungkin aku bisa mengenalnya? Arabtu Rabbi bi Rabbi, ini kalam para mutasawwifin. Maka Bapak Ibu, yang sering harus kita ucapkan, ini kita ilustrasi saja. Ayam, kita suka lihat ayam sedang korek-korek makanan. Ada dua pertanyaan. Yang satu bertanya, ayam sedang cari apa sih itu? Mungkin cari cacing, cari apa, cari apa. Ada lagi mutasawwifin baru, dia akan bertanya, Allah sedang mempersiapkan apa kepada ayam tersebut sehingga ayam sedang korek-korek tanah. Kita juga sering tanya pada anak kita, mau cari apa sih kamu? Halo, kita juga sering tanya sama anak kita, kau mau cari apa? Nah, ini sudah ada, ini sudah ada. Mutasawwifin akan bilang, Allah sedang mempersiapkan apa ya untuk anakku sehingga anakku berbuat seperti ini. Allah sedang mempersiapkan apa ya terhadap republik ini sehingga ada peristiwa yang heboh, peristiwa silih berganti, heboh A, heboh B. Allah sedang mau ngapain, mau mempersiapkan apa nanti ya sehingga ulama ada yang dipenjara, ada yang bebas mencibir yang dipenjara mencibir yang bebas, dan seterusnya. Akan apa yang terjadi? Pasrah kepada Allah sambil meminta, waqina syarra ma qadaita. Ya Allah, sampingkan sesuatu ketetapan yang tidak baik darimu untuk diriku. Boleh minta kepada Allah hak kita, merubahnya Allah hak Allah. Waqina syarra ma qadaita. Hilangkan apa-apa yang telah engkau tulis kejelekan untukku sehingga menjadi baik kepadaku. Demikian Bapak Ibu. Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi ketika sujud dia berdoa, ya Allah, berikan aku kekuatan dari fitnah yang akan terjadi. Selesai sujud, dia laporan sama bundanya. Belum lagi laporan sama bundanya, karena gurunya Syekh Bahauddin adalah ibunya. Dia sebelum laporan sama ibunya, kata ibunya, nah, doamu kau rubahlah. Jangan kau kuat menerima fitnah. Berdoalah kepada Allah agar semua langkah ada dalam ridhonya. Kau gak akan kuat menerima fitnah. Jangan kau undang fitnah. Jadi Syekh Bahauddin An-Naqsabandi sujud dan berdoa, ya Allah, kuatkan saya dari segala fitnah yang akan terjadi, yang menimpa diri saya. Keluar dari khalwat, menemui bundanya. Kemudian kata bundanya, nah, belum lagi cerita anaknya ini, Syekh Bahauddin lagi belum lagi cerita sama ibunya. Nah, satu orang itu baru keluar dari khalwatnya setelah melihat dan berdiskusi dengan Rasulullah dalam keadaan mata terbuka yang
Allah. Kalau kau sudah bangga berjumpa dengan Rasulullah dari mimpi, dalam mimpi, itu banyak orang seperti itu. Yang kedua, jangan kau berdoa kuat menahan fitnah. Berdoalah dalam ridho Allah dalam segala hal. Masuklah Tuan Syekh Muhammad Bahidin Al-Sabandi kepada khalwatnya lagi, karena belum diterima oleh ibunya. Mengapa orang sekampung selalu senang memfitnah saya, padahal saya selama ini sudah menjaga diri untuk tidak berbuat salah? Ini masih berdalil untuk Allah. Tapi kalau yang taslim kepada Allah, apakah yang akan Allah kehendaki di balik segala fitnah yang terjadi? Fitnah dari Allah. Wa ma asaba illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin. Tidak ada satu fitnah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka dari sini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah murid. Kelompok yang kedua adalah murad. Beda kasrah dengan fathah, beda alif dengan ya. Kelompok yang pertama murid, yang mencari Allah menggunakan tangga makhluk. Sekali lagi, murid adalah mencari Allah, mengetahui Allah dengan tangga makhluk. Ini juga hebat, luar biasa. Contoh, mau kemana? Rihlah tadabur alam, gitu ya, tadabur alam. Ke laut, lihat sunset, sholat maghribnya entah bagaimana, Allah alam. Masya Allah, luar biasa matahari ini, ciptaan Allah, begitu indah, dan seterusnya. Mengenal Allah menggunakan tangga makhluk. Yang kedua adalah muradun, muridun. Orang yang Allah kehendaki untuk mengenal Allah tanpa tangga. Sudahlah, mau kemanapun, mau di tempat yang indah atau tidak indah, mau di tempat yang mengerikan atau yang menyenangkan, yang terpandang adalah manifestasi dari Allah. Keberadaan Allah yang Allah limpahkan kepada makhluknya. Nah, Bapak Ibu, untuk sampai kepada proses muridun, ada dua kelompok juga. Ada yang memang Allah tarik serta merta, Allah paksa tarik untuk langsung mengenal Allah tanpa proses. Disebut majdu, wali majdu. Aneh yang begini memang. Tanpa proses keilmuan, tanpa proses taqarrub. Mengenal Allah, kenalilah Tuhan, kenalilah Allah sampai orang mengatakan kau itu gila. Maka kita lihat wali-wali seperti ini, wah aneh-aneh. Apa ya dia wali? Apa dia? Banyaklah hal ya. Kok nggak sholat wali? Begitu dilihat sebentar dia masuk kamar, diperlihatkannya ternyata di Mekah belum saatnya waktu sholat. Jadi kalau sudah waktu sholat di Mekah, beliau tidak ada sebentar di kamarnya, beliau pergi ke Mekah untuk sholatnya di Mekah. Secara syariat tidak apa-apa. Kok ada wali yang pipis sembarangan? Dalam mata kita mungkin itu air seni. Dalam mata dia sedang tidak pipis karena airnya juga tidak bau dan seterusnya. Ini namanya Allah tarik paksa untuk mengenal Allah tanpa melalui tarbiyah. Ada banyak kelompok, ada banyak orang yang melalui tarbiyah menjadi muridin dulu.
baru murad. Menjadi salikin dulu, menjadi santri dulu, menjadi ahli wirid dulu, menjadi ahli suluk dulu, menjadi ahli khalwat dulu. Baru Allah tarik. Dan ketika Allah tarik seperti ini ahyanan, kadang-kadang posisi dia sedang bersama dengan Allah, lupa kepada yang lain. Dan seringnya dia bersama masyarakat biasa, sholat jamaah dan seterusnya, makan bareng. Tapi ketika berada dia sedang murad bersama dengan Allah, tidak bisa diganggu keberadaannya dan suka aneh. Tidak apa-apa, orang sudah mengenal Allah kok. Yang begini melalui proses. Prosesnya apa? Prosesnya Bapak Ibu, satu, wirid. Wirid macam-macam. Wirid garis miring zikir. Zikir secara konsep umum. Segala perbuatan yang digunakan ibadah kepada Allah itu namanya zikir kepada Allah. Secara khusus ada wirid-wirid tertentu untuk sampai kepada derajat ini, sebagaimana para mursyid thariqah sampai kepada Allah melalui jalan seperti ini. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diangkat menjadi wali itu karena tawadhu'nya. Jadi Tuan Syekh melihat jalur sedekah banyak, jalur wirid banyak, orang yang wirid tiap malam naik ke langit Allah. Kemudian yang kosong ini jalur tawadhu. Maka Tuan Syekh masuk ke haribaan Allah, menjadi walinya Allah melalui jalur tawadhu. Semua orang yang megang tasbih, yang senang mulutnya bergumam karena zikir kepada Allah, Tuan Syekh anggap wali. Kemudian dia muliakan, dia hormati, dia cium tangannya. Sampai kemudian orang mengenal bahwa ini adalah waliul qutub. Wirid yang diwariskan oleh Tuan Syekh, perbanyaknya la ilaha illallah, minimal 165. Ini minimal. Maksimal tak terbatas. Minimal sholat tahajud 8 rakaat, minimal. Maksimal tak terbatas. Minimal qiyamul lail 8 rakaat, maksimal tidak terbatas. Nah begitulah para hadirin. Untuk menjadi mengenal Allah tanpa identifikasi, tanpa ilmu, tapi melalui proses. Proses pertama adalah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Proses kedua ilmu. Tidak pakai ilmu tidak bisa, harus ada ilmunya. Yang ketiga, ada yang memberikan ilmunya, pelatihannya, tarbiyahnya, caranya, metodenya, kemudian dikontrol sama gurunya. Tidak bisa tidak dikontrol. Bapak Ibu, mursyid thariqah itu kalau kita pandang secara fisik kita capek. Siang malam pasti kontrol muridnya. Muridnya tidak tahajud, jauh dia kirim untuk tahajud. Bukan pakai handphone, kita grup tahajud, bangunkan telepon, ayo bangun. Tidak gitu. Kirim secara ruhani, kontrol semua muridnya dikontrol. Ada satu ya, semua murid yang sudah baiat dan ingin taqarrub kepada Allah, dia kontrol satu-satu. Tidak ada yang tidak dikontrol. Malas aja tahajud, datang entah apa. Oh iya. Besoknya ditanya, enak ya kalau sedang Allah berikan nikmat untuk ibadah. Tapi bingung ya kalau sudah malas. Kalau sudah berjumpa dengan guru, ada teguran seperti itu, berarti ada. Semua murid yang berbaiat pada mursyid thariqah itu mesti dikontrol. Kalau tidak dikontrol oleh mursyid, salah mursyidnya itu, gantilah mursyidnya. Itu berarti mursyidnya pun bermaksiat. Tak bisa seperti itu.
Bapak Ibu, untuk sampai mengenal Allah butuh taqarrub, wirid, pendekatan, zikir, mau sholat dan seterusnya, tergantung guru berikannya. Yang kedua butuh ilmu seperti ini ilmunya. Yang ketiga butuh pengontrolan dari yang memberikan ilmu, guru. Bapak Ibu yang terhormat, untuk sampai tingkat kepada murad, ya, sampai kepada tingkat murad memang seperti itu. Nanti baru ada saat-saat tertentu seperti Nabi Ibrahim menghadapi api, dia sudah kasyaf dengan Allah, sudah terbuka dengan Allah. Maka oleh sebab itu, semoga kita sebelum menutup mata untuk menghadap Allah, Allah memberikan kesempatan kita untuk ma'rifat kepada Allah. Sebagaimana yang sering kita bacakan, Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifatak. Semoga sebelum kita menutup mata menghadap kepada Allah, Allah berikan kita kesempatan untuk mengenal Allah, bi Allah, dengan Allah, agar di akhirat kelak kita memang kalau di dunianya sudah bahagia dengan ibadah, di dunia sudah bahagia dengan ibadah, di akhirat Allah bahagiakan dengan kenikmatan. Jadi ibadah itu tidak sudah masuk waktu lagi, syahadat ulang itu yang begitu. Sudah azan lagi, baru tadi sholat, sekarang sudah azan lagi, kapan selesainya di pekerjaan? Syahadat ulang yang seperti itu, bukan istighfar, syahadat ulang yang seperti itu. Tidak terasa waktu, sudah waktu zuhur, sudah waktu asar lagi, padahal baru tadi zuhur. Emangnya kenapa? Lelahkah kau ibadah? Ya lumayan lah, syahadat ulang itu tidak bisa. Alhamdulillah sudah masuk waktu asar, padahal tadi baru zuhur. Kenapa? Nikmat zuhur masih terasa sekarang sudah asar. Alhamdulillah Allah tidak putuskan nikmat zuhur saya sehingga masuk waktu asar. Mudah-mudahan nikmat asar saya sampai kepada maghrib, nikmat maghrib saya sampai kepada isya, nikmat isya saya sampai kepada subuh. Alhamdulillah. Yang beginilah Bapak Ibu yang kita cari. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita sampai pada posisi seperti itu sehingga kita mengenal Allah oleh Allah, mengenal Allah dari Allah, mengenal Allah untuk Allah, dan seterusnya. Ini dia tadi yang dimaksud muradin dan muridin. Apapun yang kita tempuh ini sangat baik, baik mengenal Allah melalui tangga makhluk, tapi sampai kepada Allah, tidak stuck di makhluk saja. Hebatnya si Anu, kenapa otaknya cerdas, ininya cerdas, sehingga dapat pangkat yang tinggi. Syahadat ulang itu. Hebatnya si Anu, kenapa Allah titipkan kepadanya otak yang cerdas, Allah titipkan anugerah di dunia. Begitulah, ini masih dengan makhluk, tidak apa-apa. Kita sedang proses. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk dapat mengenal Allah melalui cara muraqabah dengan Allah, melalui cara taklim tentang Allah, melalui cara bimbingan para guru mursyid thariqah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak hal kekurangan, kurang dan lebihnya dari saya tidak ada sesuatu pun yang dapat saya dan kita banggakan, kecuali semuanya disandarkan kepada Allah. Saya berharap diri saya dan kita bisa berjumpa di alam nyata dengan guru-guru yang soleh. Al-hiqna bisolihin. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh di dunia, dan kemudian kita juga berjumpa dengan para guru-guru soleh di dunia, dan berjumpa dengan Rasulullah di dunia, berjumpa mengenal Allah juga di dunia, sehingga terbawa ke akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai penutup ada sebuah contoh. Syekh Yusuf Nabhani
sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai semua keluarganya dan orang-orang yang bersama dengan Syekh Yusuf An-Nabhani bisa bermimpi dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Syekh Yusuf An-Nabhani itu merasa iri terhadap Ibnu Mas'ud. Kenapa? Ibnu Mas'ud itu beruntung, kemana-mana selalu membawakan sandal Rasulullah. Sandal Rasulullah kemana-mana Ibnu Mas'ud lah tugasnya. Maka Syekh Yusuf An-Nabhani dia merasa bangga telah melayani gambar sandal Rasulullah. Kalau cuma gambar, apakah foto boleh dipejeng? Boleh, silahkan saja memuliakan gurumu, cuma jangan sampai jadikan gurumu sebagai Rasulullah. Jangan. Muliakanlah Rasulullah semulia-mulianya, muliakanlah keluarga Rasulullah semulia-mulianya, tapi jangan jadikan keluarga Rasulullah sebagai Rasulullah. Muliakanlah Rasulullah semulia-mulianya, tapi jangan sampai jadikan derajat Rasulullah sebagai Allah. Bapak Ibu yang terhormat, apapun yang kita kaitkan itu adalah tergantung hati kita. Mudah-mudahan Allah berkenan mengistiqomahkan, istiqdalkan kita dalam kegiatan-kegiatan yang penuh ketaatan kepada Allah, yang menjadikan sebab dekat kepada Allah. Jangan diambil ilmu, walaupun itu ilmu agama, jika tidak menjadikan sebab mengenal dan dekat dengan Allah. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.